ngalami sakit asam urat, rematik, sampun sekitar 9 bulan. Akhirnya aku terus rongsen, aku kaget kalau aku rematik kok parah. Kau krungu siaran radio kok aneh-aneh obat Remastop kanggo rematik karo asam urat iki lho aku nyoba. Ya alhamdulillah lewat Remastop rematik iso waras iso nyambut gawe nang sawah maneh kaya biasane. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Penyakit asam urat dapat terjadi kepada siapapun. Nah, penyakit asam urat sendiri terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Ketika penumpukan kadar asam urat dalam tubuh menjadi tinggi, akan menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti contohnya di bagian jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Anda mengalami gejala atau keluhan seperti sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari, atau merasakan nyeri, pembengkakan, rasa panas, bahkan sampai muncul warna kemerahan pada kulit sendi, tapi takut untuk minum obat kimia sehingga masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menumbuk jahe merah atau merebus daun seledri? Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Jahe merah dan seledri merupakan perpaduan pengobatan herbal yang mampu mengatasi berbagai masalah persendian karena mengandung flavonoid dan antiinflamasi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Ini kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Kula ngalami sakit asam urat kalian rematik sampun sekitar 9 bulan. Pinggang, boyo iki sampai aku ndekem ning sawah ora iso mlaku. Nami kula Dwi Lestari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sakit asam urat, teng sikil niku jenuh rasane panas. Demam lampah nggih panas. Gek kula niku sadean niku mboten saged sadean mergi kula ngeluh niku sikil kula sakit sangat kathah dalem mlaku niku digu-digu. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pada suatu hari tangan saya itu pergelangan itu sakit sekali. Kenapa? Sampai jari tangan saya sudah begini juga sakit. Datang ke apotek, cek gula darah, asam urat itu. Tidak tahunya asam urat saya itu tinggi. Awas, jangan anggap remeh penyakit asam urat. Selain asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, juga dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak diobati dan dalam kondisi yang sudah parah. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Remastop adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Kandungan tanaman obat yang ada pada Remastop diproses secara khusus dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk herbal yang berkhasiat tanpa efek samping sehingga tubuh akan cepat merasakan khasiatnya. Satu hari itu alhamdulillah Ibu sehat sekali. 2 hari saya bingung kok agak enakan seperti jualan
aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari hilang sama sekali. Alhamdulillah berkat aku ngombe Remastop iki linu-linuku kok waras, aku wis iso macul, nyemprot terus gak kroso kesel. Dino aku iso nang sawah, iso nyambut gawe kaya biasane sing waras-waras biyen. Jadi loro ku wis gak kumat maneh. Kok alhamdulillah Mas, penyakit kula niku kok pun sudah mboten sakit-sakiten nggih, kula terus mawon Remastop niki. Kula pun sakit teng pundi-pundi Mas, pun tenggone peken nggih, tenggone rencang, tenggone sedere pun sakit melampah Mas. Matur suwun Remastop. Kandungan flavonoid dan antiinflamasi pada produk Remastop yang didapatkan dari tumbuhan seledri dan jahe merah berkhasiat untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Berikut 5 tanaman obat yang terkandung di setiap kapsul Remastop. Apium graveolens herbae atau seledri, Curcuma xanthorrhiza rhizoma atau temulawak, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, ekstrak Sida rombifolia herbal atau sida gurih, ekstrak Synggiber officinale rhizoma atau jahe merah. Bukan hanya mengobati penyakit persendian dan tulang saja, Remastop juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh agar persendian dan tulang tetap sehat dan terjaga. Apa sih antiinflamasi itu? Jadi antiinflamasi merupakan respon protektif dalam tubuh terhadap rangsangan. Nah, pentingnya antiinflamasi dalam tubuh, dia berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tubuh yang terinfeksi. Nah, kandungan flavonoid dalam tubuh sendiri, dia berfungsi sebagai antiinflamasi yang baik. Bagaimana mekanisme dan cara kerja obat di dalam tubuh? Jadi, obat akan masuk dan diekskresikan atau dipecah di dalam ginjal. Setelah terekskresi di dalam ginjal, akan larut ke pembuluh darah. Ketika obat sudah mulai menyebar melalui pembuluh darah, nah saat itu juga tubuh akan merespon melalui reseptor agonis, sehingga akan menekan keluhan. Ketika kadar asam urat dalam tubuh sudah meningkat, memang jarang bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa ditekan menggunakan obat-obatan tertentu, apalagi obat-obatan yang mengandung antiinflamasi seperti contohnya flavonoid. Satu box Remastop terdapat 45 kapsul, yang setiap kapsulnya mengandung 5 ekstraksi terbaik yang sudah melewati uji klinis dan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi dan menjadi salah satu rekomendasi produk terbaik untuk penderita pegal linu, nyeri sendi akibat asam urat ataupun rematik. Cukup meminum Remastop 3 kali sehari sesudah makan, maka kesehatan persendian dan tulang Anda akan terjaga. Jangan lupa menjaga kesehatan Anda dengan tetap mengkonsumsi obat yang sudah terdaftar BPOM dan Halal MUI agar Anda dapat merasakan khasiatnya yang aman dan tidak menimbulkan efek samping apapun yang dapat memperburuk kondisi Anda. Sayangi diri Anda dan keluarga Anda dengan memeriksakan keluhan yang Anda rasakan saat ini, atau Anda dapat berkonsultasi dengan praktisi profesional dari kami yang terpercaya dengan menghubungi kontak di bawah. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pekerjaan sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga seperti cuci baju, setrika, ngepel, masak. Akhirnya pada suatu hari tangan saya itu sakit banget. Sampai akhirnya pekerjaan saya juga terganggu. Beli obat ke apotek untuk cek gula darah dan asam urat.
asam urat saya agak tinggi sekali. Akhirnya saya dikasih obatnya. Alhamdulillah 1 hari ini sembuh. 2 hari kumat lagi. Akhirnya saya bingung ngomong sama anak saya. Akhirnya dicarikan sama anak saya. 1 hari itu alhamdulillah ibu sehat sekali. 2 hari saya bingung kok agak enakan, seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya Pak minum sampai 3 hari hilang sama sekali. Asam urat dan rematit ngotot, minum Remastop. Nami kula Dwi Restari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sebagai ibu rumah tangga. Kula gadah penyakit asam urat. Terus keluhan kula sakit, sikil kula niku cenut-cenut. Kula damel satian kula malih mboten saged. Terus kula kengken periksa tenggene dokter. Kula diperiksa nih, kula kaget. Ternyata kolesterol kali asam urat kula dhuwur. Terus kula kalih yoga kula kok dikengken tumbas niki Remastop niki kula cobi sedinten ping 3 kok alhamdulillah Mas penyakit kula niku kok pun suda mboten sakit-sakiten nggih kula terus mawon Remastop niki. Alhamdulillah Mas. Kula ngunjuk Remastop niki kula teng dokter asam urat dan kolesterol kula mandap. Nyeri sendi dan pegel linu ngotot. Minum Remastop. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Penyakit asam urat dapat terjadi kepada siapapun. Nah, penyakit asam urat sendiri terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Ketika penumpukan kadar asam urat dalam tubuh menjadi tinggi, akan menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti contohnya di bagian jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Anda mengalami gejala atau keluhan seperti sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari atau merasakan nyeri, pembengkakan, rasa panas bahkan sampai muncul warna kemerahan pada kulit sendi, tapi takut untuk minum obat kimia sehingga masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menumbuk jahe merah atau merebus daun seledri? Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Jahe merah dan seledri merupakan perpaduan pengobatan herbal yang mampu mengatasi berbagai masalah persendian karena mengandung flavonoid dan antiinflamasi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Ini kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Kula ngalami sakit asam urat kalian rematik sampun sekitar 9 bulan. Pinggang, boyo iki sampai aku dekem ning sawah ora iso mlaku. Nami kula Dwi Restari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sakit asam urat, teng sikil niku cenut rasane panas. Demam lampah nggih panas. Gek kula niku sadean niku mboten sakit sadean, mergi kula ngeluh niku sikil kula sakit sangat kadang daun mlaku niku dibu-dibu. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pada suatu hari
Tangan saya itu pergelangan itu sakit sekali. Kenapa? Kok sampai jari tangan saya sudah begini juga sakit. Datang ke apotik, cek gula darah, asam urat itu. Tidak tahunya asam urat saya tuh tinggi. Awas, jangan anggap remeh penyakit asam urat. Selain asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, juga dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak diobati dan dalam kondisi yang sudah parah. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Remastop adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Kandungan tanaman obat yang ada pada Remastop diproses secara khusus dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk herbal yang berkhasiat tanpa efek samping sehingga tubuh akan cepat merasakan khasiatnya. Satu hari itu, alhamdulillah Ibu, sehat sekali. 2 hari saya bingung, kok agak enakan, seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari, hilang sama sekali. Alhamdulillah berkat aku ngombe Remastop iki linu-linuku kok waras, aku wis iso macul, jeneng kok terus gak krasa kesel. Dino aku iso nang sawah, iso nyambut gawe kaya biasane sing waras-waras biyen. Jadi loroku wis gak kumat maneh. Kok alhamdulillah Mas, penyakit kula niku kok pun sudah mboten sakit-sakiten nggih, kula terus mawon Remastop niki. Kula pun sakit teng pundi-pundi Mas, pun tenggone peken nggih, tenggone rencang, tenggone sedere pun sakit melampah Mas. Matur suwun Remastop. Kandungan flavonoid dan antiinflamasi pada produk Remastop yang didapatkan dari tumbuhan seledri dan jahe merah berkhasiat untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Berikut 5 tanaman obat yang terkandung di setiap kapsul Remastop. Apium graveolens herbae atau seledri, Curcuma xanthorrhiza rhizoma atau temulawak, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, ekstrak Sida rombifolia herbal atau sidaguri, ekstrak Synggiber officinale rhizoma atau jahe merah. Bukan hanya mengobati penyakit persendian dan tulang saja, Remastop juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh agar persendian dan tulang tetap sehat dan terjaga. Apa sih antiinflamasi itu? Jadi antiinflamasi merupakan respon protektif dalam tubuh terhadap rangsangan. Nah, pentingnya antiinflamasi dalam tubuh, dia berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tubuh yang terinfeksi. Nah, kandungan flavonoid dalam tubuh sendiri, dia berfungsi sebagai antiinflamasi yang baik. Bagaimana mekanisme dan cara kerja obat di dalam tubuh? Jadi, obat akan masuk dan diekspresikan atau dipecah di dalam ginjal. Setelah terekskresi di dalam ginjal, akan larut ke pembuluh darah. Ketika obat sudah mulai menyebar melalui pembuluh darah, nah saat itu juga tubuh akan merespon melalui reseptor agonis, sehingga akan menekan keluhan. Ketika kadar asam urat dalam tubuh sudah meningkat, memang jarang bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa ditekan menggunakan obat-obatan tertentu. Apalagi obat-obatan yang mengandung antiinflamasi seperti contohnya flavonoid. Satu box Remastop terdapat 45 kapsul, yang setiap kapsulnya mengandung 5 ekstraksi terbaik yang sudah melewati uji klinis dan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi dan menjadi salah satu rekomendasi produk terbaik untuk penderita pegal linu, nyeri sendi akibat asam urat ataupun rematik. Cukup meminum Remastop 3 kali sehari sesudah makan, maka kesehatan persendian dan tulang Anda akan terjaga.
Jangan lupa menjaga kesehatan Anda dengan tetap mengkonsumsi obat yang sudah terdaftar BPOM dan Halal MUI agar Anda dapat merasakan khasiatnya yang aman dan tidak menimbulkan efek samping apapun yang dapat memperburuk kondisi Anda. Sayangi diri Anda dan keluarga Anda dengan memeriksakan keluhan yang Anda rasakan saat ini, atau Anda dapat berkonsultasi dengan praktisi profesional dari kami yang terpercaya dengan menghubungi kontak di bawah ini. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Nami kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Jadi kula mengalami sakit asam urat, rematik, sampun sekitar 9 bulan. Akhirnya aku terus rongsen, aku kaget kok aku rematik kok parah. Kau krungu siaran radio kok aneh-aneh obat Remastop kanggo rematik karo asam urat itu aku nyoba. Ya alhamdulillah lewat Remastop rematik iso waras iso nyambut gawe nang sawah maneh kaya biasane. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Penyakit asam urat dapat terjadi kepada siapapun. Nah, penyakit asam urat sendiri terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Ketika penumpukan kadar asam urat dalam tubuh menjadi tinggi, akan menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti contohnya di bagian jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Anda mengalami gejala atau keluhan seperti sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari, atau merasakan nyeri, pembengkakan, rasa panas, bahkan sampai muncul warna kemerahan pada kulit sendi, tapi takut untuk minum obat kimia sehingga masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menumbuk jahe merah atau merebus daun seledri? Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Jahe merah dan seledri merupakan perpaduan pengobatan herbal yang mampu mengatasi berbagai masalah persendian karena mengandung flavonoid dan antiinflamasi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Ini kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Kula ngalami sakit asam urat kalian rematik sampun sekitar 9 bulan. Pinggang, boyo iki sampai aku dekem ning sawah ora iso mlaku. Nami kula Dwi Lestari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sakit asam urat, teng sikil niku jenuh rasane panas. Demam lampah nggih panas. Gek kula niku sadean niku mboten sakit sadean, mergi kula ngeluh niku sikil kula sakit sangat kadang daun mlaku niku digu-digu. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pada suatu hari
Tangan saya itu pergelangan itu sakit sekali. Kenapa kok sampai jari tangan saya sedang ini juga sakit? Datang ke apotek, cek gula darah, asam urat itu, tidak tahunya asam urat saya tuh tinggi. Awas, jangan anggap remeh penyakit asam urat. Selain asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, juga dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak diobati dan dalam kondisi yang sudah parah. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Remastop adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Kandungan tanaman obat yang ada pada Remastop diproses secara khusus dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk herbal yang berkhasiat tanpa efek samping sehingga tubuh akan cepat merasakan khasiatnya. Satu hari itu, alhamdulillah Ibu, sehat sekali. 2 hari saya bingung, kok agak enakan, seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari, hilang sama sekali. Alhamdulillah berkat aku ngombe Remastop iki linu-linuku kok waras, aku iso macul, nyemprot terus gak kroso kesel. Dino aku iso nang sawah, iso nyambut gawe kaya biasane sing waras-waras biyen. Jadi loroku wis gak kumat maneh. Kok alhamdulillah Mas, penyakit kula niku kok pun sudah mboten sakit-sakiten. Nggih kula terus mawon Remastop niki. Kula pun sakit teng pundi-pundi Mas, pun tenggone peken nggih, tenggone rencang, tenggone sederek, pun sakit melampah Mas. Matur suwun Remastop. Kandungan flavonoid dan antiinflamasi pada produk Remastop yang didapatkan dari tumbuhan seledri dan jahe merah berkhasiat untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Berikut 5 tanaman obat yang terkandung di setiap kapsul Remastop. Apium graveolens herbae atau seledri, Curcuma xanthorrhiza rhizoma atau temulawak, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, ekstrak Sida rombifolia herbal atau sidaguri, ekstrak Synggiber officinale rhizoma atau jahe merah. Bukan hanya mengobati penyakit persendian dan tulang saja, Remastop juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh agar persendian dan tulang tetap sehat dan terjaga. Apa sih antiinflamasi itu? Jadi antiinflamasi merupakan respon protektif dalam tubuh terhadap rangsangan. Nah, pentingnya antiinflamasi dalam tubuh, dia berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tubuh yang terinfeksi. Nah, kandungan flavonoid dalam tubuh sendiri, dia berfungsi sebagai antiinflamasi yang baik. Bagaimana mekanisme dan cara kerja obat di dalam tubuh? Jadi, obat akan masuk dan diekspresikan atau dipecah di dalam ginjal. Setelah terekskresi di dalam ginjal, akan larut ke pembuluh darah. Ketika obat sudah mulai menyebar melalui pembuluh darah, nah saat itu juga tubuh akan merespon melalui reseptor agonis, sehingga akan menekan keluhan. Ketika kadar asam urat dalam tubuh sudah meningkat, memang jarang bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa ditekan menggunakan obat-obatan tertentu. Apalagi obat-obatan yang mengandung antiinflamasi seperti contohnya flavonoid. Satu box Remastop terdapat 45 kapsul, yang setiap kapsulnya mengandung 5 ekstraksi terbaik yang sudah melewati uji klinis dan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi dan menjadi salah satu rekomendasi produk terbaik untuk penderita pegal linu, nyeri sendi akibat asam urat ataupun rematik. Cukup meminum Remastop 3 kali sehari sesudah makan, maka kesehatan persendian dan tulang Anda akan terjaga. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le.
Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Kemunculan keris di Indonesia yang sudah ratusan tahun lalu, sampai sekarang masih terjaga keberadaannya. Fungsinya pun beragam dan terus berubah, mengikuti perkembangan waktu. Ekosistem keris yang juga berkembang, tidak lagi hanya terdiri dari pemilik keris dan empu sebagai pembuat keris saja, tetapi mulai lahir komunitas, pengrajin, dan juga pengamat keris, untuk menjaga keberadaan keris sampai sekarang. Selain itu, keris juga bisa dikatakan sebagai sebuah benda yang bisa menjadi istimewa atau tidak, tergantung pemiliknya. Sebagai sebuah benda yang menjadi lambang kebesaran pemiliknya, saat itu keris bukanlah benda yang bisa dimiliki atau dibuat oleh sembarang orang. Pembuatan keris sendiri melewati proses yang lama, karena ada penyesuaian karakter pemiliknya. Sehingga tidak heran apabila keris disebut sebagai benda pusaka, atau benda yang disakralkan saat ini. Kalau zaman dahulu itu punya keris itu kan ada macam-macam cara mendapatkannya, Mas. Pertama itu bisa pesan sendiri ke si empu dengan mahar. Kalau di kerisan namanya mahar, mas kawin kayak gitu. Dengan mahar yang agak lumayan tinggi juga. Dan empu pun tidak sembarang bikin kerisnya zaman dahulu. Jadi menyesuaikan karakternya si pemesan. Menyesuaikan wetonnya si pemesan. Itu nanti yang akan menentukan
wujud kerisnya, pamornya seperti apa, dapur kerisnya itu masuknya apa, itu nanti yang menentukan. Terus ada juga yang berupa warisan, mungkin dari simbahnya turun ke bapaknya, turun lagi ke anaknya. Ada juga hadiah dari raja, misalnya seorang abdi dalam yang udah mau pensiun, nanti dikasih pengayam-ayam namanya, kalau dikasih pengayam-ayam untuk ini tanda ininya lah, tanda jasa dia selama pernah ikut ngabdi di keraton. Di dalam masyarakat itu ada keris jabatan, misalnya Kanjeng Kiai Kopek, itu kan keris raja. Tetapi kalau Kanjeng Kiai Joko Piturun itu untuk putra mahkota. Nah, ini ada tingkatan-tingkatan untuk di dalam penggunaan. Memang keris itu oleh penjajah itu dikonotasikan klenik supaya keris ini, budaya ini tercerabut dari akar budayanya, supaya tidak berkembang. Nanti kalau masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa itu berkembang, nanti penjajah repot, dia tidak akan bisa menjajah sampai 350 tahun kan. Kemudian orang generasi muda kemudian tidak berani memegang keris. Pertama itu kurangnya edukasi, ya. Kurangnya edukasi ke pemula-pemula, baik itu anak muda ataupun ini orang-orang awam. Padahal keris itu tidak hanya tentang klenik, gitu. Ada falsafah hidup di sana, ada filosofi hidup di sana, dan ada beberapa ustadz juga yang senang keris juga, malah kerisnya itu bisa dikatakan keris super semua itu, Mas. Dan lewat media keris itu sendiri dia mendapatkan materi untuk dakwah kadang di sana. Nah, saya mencoba untuk merasionalisasikan, dalam bahasa Jawa itu mencoba untuk ngelari nalar nalurinipun para leluhur. Bagaimana orang Jawa itu berpikiran. Jadi Jawa itu penuh dengan simbol. Oleh karena itu pusaka-pusaka, busana takwa, pusaka keris, kuliner tumpeng. Tumpeng itu kan tumapak ing penguripan, tumindak lempeng, tumuju pangeran. Nah, itu sebuah orientasi. Kalau kita hidup tidak bisa memilih, tapi harus bertindak benar. Menuju kemana? Menuju kepada Allah kita, Tuhan kita. Nah, ini, jadi Jawa itu penuh dengan simbolisasi personal ataupun simbolisasi sosial. Nah, keris ini simbolisasi personal. Eko Balung adalah seorang musisi yang mulai memiliki keris sejak diwarisi oleh keluarganya. Baginya, keris adalah salah satu medium untuk bisa belajar tentang sejarah leluhur, yaitu melalui unsur-unsur yang ada di dalam keris, baik dari bahan ataupun proses pembuatannya. Jadi waktu saya remaja, saya itu tak taunya keris itu hanya jarwodoso atau gathuk mathuk. Keris itu artinya mlungker ra iso ngiris. Artinya karena ada loknya, terus itu memang nggak bisa untuk ngiris. Cuman setahu saya pada waktu itu remaja seperti itu. Perasaannya begitu pertama kali dikasih bingungnya karena ini terus untuk apa, mau buat apa, terus ini saya belum kalau kita ngomongin artistik keindahannya juga masih belum paham. Mulailah dari situ saya lama-lama mulai melihat keris. Ya paling enggak dari pamornya. Dari pamornya pada waktu itu diceritain kalau pamor ini sebenarnya ini dari meteor yang jatuh. Terus ini besinya ini dari sari-sari besi. Jadi besi ini yang tadinya berapa kilo ditempa menjadi sangat tipis, menjadi berapa gram karena hanya benar-benar dicari bajanya. Dari situlah sebenarnya mulai ketertarikan kalau saya ya, ketertarikan karena sebenarnya kalau kita ngomongin senjata ya, senjata artinya senjata sebagai
entah itu alat keperluan sehari-hari ataupun alat keperluan untuk perang. Bagi saya yang paling menarik dari dulu adalah bajanya, logamnya. Berbeda dengan Eko Balung, Fajar Kenanga sudah mengenal keris sejak kecil. Kemudian di umur 20-an, dia mulai mendalami ilmu tentang keris. Menurutnya, keris mempunyai daya resonansi yang bisa mempengaruhi pemiliknya, sehingga bisa menimbulkan efek seperti perasaan tenang ataupun kebahagiaan. Kalau ngomongin keris, sebenarnya saya sudah familiar dengan keris. Dari kecil, di ruang utama kakek saya tuh ada tombak keris, terus kayu-kayu berdua, terus ada lukisan, batu ake. Dari kecil saya sudah melihat hal tersebut. SMP, SMA itu mulai jauh, karena modernisasi anak muda waktu itu menggiring kita untuk ngikutin ke barat-baratan misalnya gitu, dari stylenya. Terus ada titik di mana saya merasa penasaran itu datang lagi terus ada sebuah pertanyaan, kenapa kakek saya punya pusaka sebanyak itu gitu. Suatu ketika saya ada sebuah mimpi, dan mimpi itu unik menurut saya, seperti menemukan sebuah keris, menemukan sebuah batu ake, menemukan tombak, dan akhirnya ada teman yang koleksi. Saya coba untuk memegang, menanyakan, terus cara merawatnya gimana. Dari obrolan tersebut, saya merasakan daya tarik yang luar biasa gitu terhadap keris yang saya pegang, terhadap tombak gitu. Dari daya tarik tersebut, penasaran saya semakin besar. Dari sekedar ingin belajar, terus saya beralih untuk ingin memiliki. Dari memiliki, akhirnya ya melestarikan, Mas, seperti itu. Ada keris yang saya miliki itu memberikan efek sebuah rasa bahagia, rasa tentrem, damai. Nah, keris ini spesial menurut saya karena terbuat dari bahan besi, terus diolah, ditempa dengan doa juga yang khusus. Jadi membuat keris ini spesial. Keris mempunyai daya resonansi energi yang luar biasa. Dari situ mempengaruhi pemiliknya. Pemilik keris akan merespon getaran yang dihasilkan oleh keris tersebut, dan sifatnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Itu mengapa tiap keris ada dapur. Dapur itu sebuah nama kerisnya. Dapur A, dapur B, dia mempunyai fungsi yang berbeda, punya doa yang berbeda, punya tujuan yang berbeda. Di situ spesialnya keris di situ, Mas. Setiap pemilik keris mempunyai alasan mengapa mereka memiliki keris dan akan digunakan untuk apa keris itu di dalam hidupnya. Seperti Wiwit, seorang yang dari kecil sudah tertarik dengan keuntungan yang dihasilkan oleh proses jual beli keris. Ya, pertama kali jual beli keris itu SMP, Mas. Ketika itu dapat dari temen. Terus temen datang suka terus beli gitu. Ya lumayan lah, Mas, buat untung-untung, buat jajan, buat bayar sekolah juga. Ada yang dari temen bapak dulu dikasih, nanti ini dijaga, terus kalau nggak butuh ya dijual aja. Dulu pertama kali suruh nyari itu biasanya kan ada peta dari Jogja, itu biasanya ada setiap kampung itu ada dalamnya, biasanya di situ ada prajurit-prajurit kan banyak yang dikasih dulu. Nanti kita cari. Itu beberapa di tetangga itu biasanya abdi dalamnya itu mesti istilahnya apa ya, jaga rumah itu, Mas. Jadi dia punya pusaka beberapa itu. Nah kita coba untuk tanya-tanya sih beberapa, kadang-kadang ada yang dijual, ada yang enggak, cuma tinggalan gitu. Kalau untuk pasaran keris sih ramenya juga sama sih, Mas. Offline sama online itu sama aja. Dan untuk yang beli-beli itu ya macam-macam. Ada yang umur 20, belasan juga ada.
lewat jual beli kita juga bisa beredukasi sama nguri-nguri budaya. Yang belum tahu nanti jadi tahu, yang belum suka nanti jadi suka. Cuma itu aja sih. Penghasilan nomor kedua, yang penting nomor satu kesenangan pribadi. Kesenangan karena hobi sih mas. Keris pada awalnya hanya dibuat oleh seorang empu. Namun, karena ada perubahan fungsi, saat ini muncul profesi baru, yaitu pengrajin keris, yang membuat keris sebagai pelengkap adat dan cenderamata. Proses pembuatannya juga sangatlah berbeda, tidak selama dan sekompleks keris yang dibuat oleh seorang empu. Kalau keris yang istilahnya istilah korden atau yang di pasaran bebas ya mas, itu sebetulnya keris itu melimpah mas. Tapi untuk yang keris-keris spesial misalnya kalau Jogja atau Solo itu memang terbatas mas. Misalnya kalau saya cuma melayani untuk pesanan rumah, jadi saya jarang sekali menjual belikan ke pasar bebas, itu jarang. Bahkan belum pernah itu. Yang pasti prosesnya udah beda, prosesnya cara pembuatannya beda, waktunya juga beda. Semakin keris yang beneran ya, keris yang untuk pribadi ya itu biasanya ya waktunya lama. Bahannya juga nggak cuma besi biasa, campur nikel juga, kadang ada meteoritnya juga. Ya, bervariasi mas. Ada yang menyerahkan kepada saya. Kalau menyerahkan saya, ya nanti saya tanyakan betul nanti tanggal lahir sama profesi. Tapi ada yang udah dari rumah atau punya gambaran, saya bikinkan keris yang dapur ini, pamor ini, misalnya seperti itu. Sudah punya gambaran sendiri. Kalau souvenir enggak, kita buat langsung jadi, selesai gitu ya. Biasanya kalau sehari saya ya itu maksimal kalau 3 orang itu paling 2 kodi sampai 50 ya. 3 kodi lah maksimal, itu 3 kodi sehari itu. Itu kadang kita kirim itu seminggu itu bisa sampai 10 kodi sampai 8 kodi. Sekarang untuk proses manten itu, temanten itu kan semua memakai keris toh yang untuk acara-acara prosesi pernikahan. Terus untuk souvenir juga masih, umpamanya untuk souvenir juga bagus dong keris itu ya. Mungkin kalau souvenir keris yang mahal kan juga nggak, masa souvenirnya mahal. Biasanya souvenir kan banyak jumlahnya, itu mungkin untuk souvenir masih. Nah sekarang itu yang menjadi masalah kemudian adalah bagaimana melestarikan empu-empu ini. Karena kalau dulu itu empu itu bisa dibilang pegawai negeri ya, pegawai keraton kan. Tetapi kalau sekarang tidak bisa hidup hanya dengan keris saja. Mereka harus nyambi menjadi guru, kan tidak fokus. Kalau dulu menjadi empu itu fokus. Nah sekarang nggak bisa. Nah ini yang kemudian menjadi banyak empu-empu yang surut, yang berkurang. Sekitar tahun 20 ketika Pak Haryo Guritno, Pak Waluyo bersama Gaura Monco Carito yang mengusulkan keris ini sebagai warisan budaya dunia, itu datang ke KR untuk memberikan sesuatu bagaimana keris ini bisa dijadikan sebagai warisan pusaka dunia, dan itu dibukukan, ditulis, dibuat proposal ke UNESCO dan berhasil tahun 2005. Tanggal 25 November 2005 keris itu mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity, warisan pusaka dunia tak benda. Itu sungguh suatu penghargaan. Tetapi ada konsekuensinya.
bahwa keris ini di Indonesia harus berkembang, harus ada yang melestarikan, harus ada sekolah, katakanlah demikian. Kemudian ada dibuka di Solo prodi keris itu. Berbagai usaha dilakukan untuk tetap melestarikan keris. Salah satunya dengan cara menurunkan informasi dan pemahaman tentang sejarah, filosofi, cara merawat, dan fungsi-fungsi yang didapat dari keris ke generasi selanjutnya. Kami dari tim pelestarian dan pengembangan keris Yogyakarta itu memberikan suatu rekomendasi atau referensi. Pertama, membuat museum keris, karena di situ akan bisa dibuat dilakukan berbagai macam aktivitas untuk pelestarian, pendataan, untuk pendidikan, edukasi tentang keris. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak empu-empu yang ada di Jogja. Kita minta kepada Empu Sungkowo untuk mendidik para empu muda, panjak, itu pembantu empu namanya panjak, dan kemudian bisa menjadi empu-empu. Lalu yang ketiga itu membuat atau membangun sekolah-sekolah tentang keris. Di Jogja itu sekolah tentang keris belum ada. Orang Jawa, orang kita itu, Jawa itu bukan berarti etnis ya. Jawa itu adalah hidup secara arif bijaksana, bukan hanya etnis tertentu, golongan tertentu. Nah, kalau orang itu sudah arif bijaksana, hidupnya selaras dengan alam, selaras dengan Allah, selaras dengan lingkungan, mau apa lagi? Ya kan tidak punya masalah apa lagi. Efek keris kalau kita ngomongin dalam kehidupan kita itu ya nggak ada sebenarnya. Nggak ada efeknya. Mau ada keris sama nggak ada keris ya sama aja. Cuma ada yang menarik memang, ada yang menarik. Artinya itu tidak bisa saya dibawa ke dalam satu pertanyaan kalau seumpama ini ada keris terus saya jadi baik atau enggak, ternyata Mas enggak. Cuman yang menjadi menarik kalau kita tentang belajar dalam dunia keris itu hubungannya nanti belajar dari belajar dari sejarah kehidupan leluhur kita. Itu sebenarnya yang akan menjadi poin. Leluhur kita yang mungkin dalam tanda kutip selama penjajahan kita 350 hingga sampai kita sebelumnya sejarah kita mungkin sudah dihilangkan. Kita nggak pernah tahu sebenarnya akar budaya kita sendiri. Nah sebenarnya dari situ itu saya mulai tertarik siapa sih sebenarnya leluhur saya itu. Mbah saya itu kok secanggih ini. Lah ngefeknya dari perilaku hidupan itu justru tahu sebenarnya leluhur kita itu siapa. Itu yang menjadi penting. Dari keris, justru dari keris. Artinya boleh dong kita dari benda ini kita menelusuri sejarah budaya bangsa kita, karena itu menjadi penting kalau bagi saya. Dalam pembuatan keris ini banyak ilmu yang bisa diambil. Ilmunya sangat luas. Kita ngomongin ilmu yang nyata, misalnya ilmu metalurgi, besi, itu keris sangat banyak ilmunya di situ. Terus ngomongin dari spiritual, dari ujung atas sampai ujung kaki bawah itu mempunyai sebuah cerita semua, Mas. Ada sebuah makna, sebuah simbol, sebuah pesan yang disampaikan sebenarnya dari leluhur kepada generasi-generasi penerusnya. Untuk pembahasan atau edukasi tentang keris itu tidak ada habisnya, akan terus dan terus. Ibaratnya ilmu perkerisan itu, kalau teman-teman perkerisan mengatakan itu di atas langit masih ada langit. Jadi kayak misalnya saya mempelajari sebuah keris, ibarat untuk menguasai beraneka ragam atau berbagai macam keris itu kan kemungkinan otak saya ini nggak cukup gitu, Mas. Sedangkan keris sendiri, ibaratnya kita berbicara tentang keris
Jogja atau keris Solo lah misalnya seperti itu. Kan di keris Jogja sendiri saja kan mulai dari HB1 sampai HB8, HB9 yang namanya ngento-ento atau nom-noman itu sendiri. Nanti belum berbicara warangkanya, warangka juga kan ada beberapa wondo atau beberapa macam. Terus pamor ada beberapa jenis, terus pendok ada ratusan motif, terus deter juga ada puluhan gitu. Jadi untuk pembelajaran keris itu kayaknya tidak akan ada habisnya. Semakin kesini kita akan semakin haus tentang ilmu keris itu sendiri. Jadi akan terus ada edukasi-edukasi itu. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok TV hanya di JTV. Tim Kota Surabaya akhirnya keluar sebagai pemenang. Tim besutan Muhammad Syaifuddin ini merebut medali emas Porprov ke-9 Jatim. Para atlet dari kontingen Kota Kediri masih tetap mendominasi cabur angkat besi di Jawa Timur. Salut untuk Anggun, anak pedagang kaki lima yang tidak takut untuk bermimpi tinggi. Total dari 26 nomor yang dipertandingkan, 20 rekor baru Porprov tercipta. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam literaturnya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Duwe pulsa. Gak duwe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok-delok. Wah, bener. Iso. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis tul cetak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nanggone tul cetak. Nonton sampe dijamin penak JTV. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur.
Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Se te pesa